Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ini. Doa terbaik dari saya buat teman-teman semuanya, diberikan kesehatan, lancar dalam segala aktivitas, rezeki selalu mengalir ya teman-teman ya. Dan yang paling utama diberikan kesehatan. Doa kita bersama teman-teman ya, amin. Nah teman-teman, video saya kali ini saya mau bahas mengenai dinamo ampere ya, atau alternator untuk mobil Suzuki S-Team. Nah jadi buat teman-teman yang masih awam mengenai dinamo ampere atau alternator, jadi nanti saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya, karena kan yang nonton ini tidak semua paham, ada pasti yang masih awam ya. Jadi apa fungsinya nanti saya jelaskan teman-teman. Nah jadi untuk mobil Suzuki S-Team ini teman-teman, coba kita lihat ya di depan ya. Jadi kalau kita mau lepas dinamo ampere ini teman-teman, ini kan saya lagi bongkar S-Team. Coba lihat ya, ini dia adanya kan di bawah sana ya, di bawahnya si master rem ya. Jadi kalau pas buka gini teman-teman, kita harus lepas dulu ini si master rem atas ini, baru bisa lewat dia keluar ya. Ada 3 selang ya untuk S-Team, 1 2 3, ini selang pipa. Nah jadi saya lepas dulu ini si master remnya, baru bisa lepas dinamo ampere. Maksudnya nggak bisa keluar teman-teman. Nah, lewat bawah sana juga nggak bisa ya, lewat sini nggak bisa teman-teman. Ini saya udah coba nggak bisa, jadi bisanya lewat sini ya. Nah ini yang perlu diketahui buat teman-teman yang punya mobil S-Team. Jadi kalau ada masalah dinamo ampere ya, keluarinnya agak susah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya cara lain ya silakan ya. Ini hanya informasi aja teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman, jadi sebelum kita lanjut ya, saya minta dukungan buat teman-teman ya untuk channel ini ya. Teman-teman yang berkunjung ke sini, yang menonton video ini, tolonglah teman-teman kalian bantu subscribe channel ini ya. Dibantu subscribe karena kan subscribe itu gratis. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe Rayudi Channel. Oke teman-teman, untuk yang masih awam, sedikit saya jelaskan ya fungsi dari dinamo ampere atau kata lainnya alternator ini ya teman-teman ya. Jadi setiap mobil selalu ada namanya dinamo ampere ya. Berapa ampernya itu tergantung jenis mobil kita ya, mobil kita apa. Tugasnya secara garis besar ini sebetulnya hanya mengisi aja ya. Jadi di sini tuh ada 2 ya pin soket ya. 1 ini masuk ke dari kunci kontak on, masuk fuse masuk ke sini saat kunci kontak on. 1 lagi ini masuk ke indikator yang ada di aki. Jadi saat kita kontak, gambar aki kan akan muncul menyala. Nah itu dari sini ya sensornya. Kemudian yang 1 ini kabel besar langsung ke aki plus. Jadi saat dimana mesin kita hidupkan ini berputar ya melalui fan belt, maka dia akan menyuplai listrik ke aki. Apa tujuannya? Supaya aki tidak tekor. Dan itu juga harus ada batasan ya, tidak boleh melebihi dari 14,5 sampai 15. Itu sudah takutnya nanti akinya rusak. Artinya itu bisa dikategorikan ya oversupply. Jadi bisa membuat aki itu sekalipun aki baru bisa cepat rusak. Tandanya adalah kalau aki kering, kalau aki basah, di air akinya itu akan ngegolak-golak ya. Itu berarti bisa kemungkinan dari sini masalahnya pengisian terlalu besar ya, atau oversupply. Demikian juga kalau misalnya pengisiannya tekor ya, itu juga bisa membuat aki akan cepat habis, terkuras ya. Jadi tidak mencukupi. Jadi misalnya begini, kita malam hari mengendarai mobil menggunakan lampu, menggunakan AC, menggunakan audio. Terus kalau hujan kita pakai wiper. Semua itu kan membutuhkan arus listrik ya kan. Bayangkan kalau misalnya arus listrik semua itu hanya diambil dari aki, sedangkan dinamo ini tidak bekerja, tidak menyuplai, maka habis semua strum yang ada di aki teman-teman.
Jadi itu sebagai gambaran saja. Jadi untuk secara garis besarnya bahwa dinamo ampere ini sangat berperan penting ya pada mobil. Maka kadang ya teman-teman ya, ketika kita menyalakan lampu atau kita menyalakan kebutuhan listrik yang lain, kadang RPM suka drop ya teman-teman ya. Itu kita harus mengecek bagian dinamo ampere. Bisa jadi tegangannya berkurang ya. Jadi kita mesti bawa mobil atau kita punya alat untuk mengetes pengisian berapa voltase pada saat pengisian digas dan tidak digas ya. Jadi putarannya berbeda teman-teman. Jadi tanpa dinamo ampere ini bisa mobil dihidupkan, bisa di starter, bisa nyala ya, tapi hanya bertahan beberapa menit saja atau beberapa jam saja. Ketika habis strum yang ada di aki, maka selesai ya, mati mobil itu teman-teman. Apalagi mobil injection ya, mobil injection itu kalau sampai dinamo ini bermasalah ya, aki kurang, maka apalagi kalau mobilnya matic, nah lebih parah lagi teman-teman ya. Maka tidak bisa mobil itu dibawa jalan karena ada gangguan pada sistem pengisian. Oke teman-teman ya, itu gambaran aja buat teman-teman yang masih pemula, yang ingin tahu sekarang sudah sedikit mengerti ya. Nah sekarang teman-teman, untuk masalah pada mobil ini ya, jadi mobil ini tuh masalahnya aki itu kadang-kadang pagi hari itu habis ya, jadi tidak kuat starter teman-teman ya. Jadi di sini saya coba untuk memeriksakan kondisi dinamo ampere ini bagaimana keadaannya ya. Kita akan lihat bagian dalamnya, apakah itu cool brushnya, bagian IC atau anker dan lain-lain. Kita akan coba cek ya untuk memastikan saja bagaimana kondisi dinamo ampere ini teman-teman, apakah masih layak atau tidak bagian dalamnya. Oke, jadi sekarang saya buka dulu ya teman-teman. Jadi simak aja buat teman-teman yang punya mobil Esteem ya, simak aja video ini. Moga-moga bisa sedikit menambah wawasan ya buat teman-teman. Paling tidak teman-teman nanti sudah paham ya, sudah tahu. Jadi kalau berkonsultasi dengan montir, teman-teman nyambung, cepet nyambung ya, karena sudah tahu gambarannya. Oke teman-teman, ini jadi sudah saya buka ya. Jadi dalamnya itu seperti ini teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu ya. Di sini ini ya teman-teman ya. Kalau mobilnya itu masih pakai cat out, maka dia akan dirubah menggunakan IC ya. Ini sudah pakai IC ya, dan ini dijamin ya, kalau pakai IC itu dijamin itu dia stabil pengisiannya. Kalau teman-teman pernah tahu mobil Kijang ya, Kijang Grand Extra atau beberapa jenis mobil lain itu masih pakai regulator ya, masih pakai cat out, itu kadang suka tekor atau berlebihan. Maka sekarang dirubahlah pakai begini. Jadi kalau teman-teman punya mobil yang masih pakai cat out, bisa dirubah ya, rubah dinamo ampere yang sudah menggunakan IC. Paling kita hanya merubah sedikit dudukan aja ini, sama bagian puli ini harus lurus ya, harus center, harus pas dengan putaran. Kemudian di sini ada ini ya, cool brushnya atau carbon brush. Jadi untuk dinamo ampere ini sudah ketahuan di mana permasalahannya. Ini ya teman-temannya, ini sudah tipis ya. Jadi sekalipun ini masih kelihatannya kena di sini, ini kan memang harus nempel di sini ya, kedua sisi ini ya teman-teman ya. Ya, tapi kalau sudah tipis begini ya, ini diganti saja karena ini murah teman-teman harganya.
ya. Paling ini kalau kita ganti kurang lebih harganya 25.000. Nanti kita buka solder di sini 2, kita solder ulang, nanti dalamnya ada per ya. Itu sudah dikasih saat kita beli ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada dioda. Nah ini ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, kurang lebih ada 8 dioda. Nah ini 8 dioda ini untuk kita mengetahui di mana kerusakannya, bisa juga menggunakan multitester teman-teman. Lalu untuk bagian angker di sini yang bagian belakang ini ya, ini kalau dia sudah terlalu dalam kemakannya ya, ini bisa diganti nih bagian sininya ya. Teman-teman bisa bawa ke tukang dinamo ampere untuk ganti bagian belakang sini kalau memang si angkernya sendiri masih bagus, tidak putus teman-teman, seperti itu ya. Kemudian ada bearing ya, bearingnya di sini belakang satu, di depan satu bearing, ada 2 bearingnya. Jadi kalau saat putar gini mesin hidup berisik, ada suara krok 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 dari sini, nah itu biasa bearingnya perlu ganti, depan ini satu, di belakang satu teman-teman. Nah jadi ini aja sedikit saya untuk mengedukasi teman-teman ya, memberikan informasi. Kalau untuk dinamo ampere ini masalahnya sudah jelas, ini sudah tipis ya, jadi nanti di sini lama-lama tidak akan menempel secara maksimal ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa tekor pengisian aki ya, hanya gara-gara ini. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh ya, kalau kita paham ya teman-teman, kalau punya kunci-kunci kan bisa bongkar sendiri di rumah ya. Yang penting kita mengerjakannya dengan teliti dan hati-hati. Dan sebelum bongkar ini harus copot dulu satu kabel aki ya, supaya tidak nyetrum, karena di sini satu setrum langsung nih dari aki. Baik teman-teman, jadi sampai di sini aja saya sedikit memberikan penjelasan. Semoga video ini bisa menambah lagi wawasan teman-teman yang menonton ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada kekurangannya pada video ini. Saya hanya memberikan sedikit penjelasan, edukasi buat teman-teman semuanya. Selamat bekerja kembali teman-teman ya, sehat selalu dan jangan lupa mampir lagi, dan yang penting jangan lupa di subscribe channel Rayudi Channel teman-teman. Oke, God bless you teman-teman. Salam kuku hitam. Salam selalu buat teman-teman semuanya. God bless teman-teman. Bye.